Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noven Najib Pradana dengan NIM 141711113318. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari rencana penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul pengaruh penggunaan pakan bioenkapsulasi Spirulina platensis dalam Artemia sp terhadap sintasan dan laju pertumbuhan larva ikan kerapu sunu Plectrophthomus leopardus. Baik, yang pertama yaitu penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020 hingga 7 Februari 2021 dan bertempat di Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol Provinsi Bali. Sesuai dengan judulnya, bahan-bahan penelitian yang akan saya gunakan terdiri dari yang pertama adalah larva ikan kerapu sunu berusia 15 hingga 18 hari yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak Balai Gondol. Lalu Artemia sp, sis dari Artemia ini juga didapat dari membeli dari pihak Gondol. Lalu Spirulina platensis dengan cara membeli bibit inokulan yang terdapat dari balai, kemudian mengkulturnya sendiri, kemudian air laut dan pelet impor halus. Ini dengan cara membeli dari pihak balai juga. Lalu untuk peralatan sendiri terdiri dari akuarium, aerator, plankton net, biometer, pH meter, termometer, oven, blender, saringan 40 mikron, timbangan digital, sarang sipon, dan tabung rucut. Peralatan ini akan didapat dari menyewa pada pihak balai. Apabila pihak balai tidak memiliki dari beberapa peralatan tersebut, maka peralatan yang tidak ada tersebut akan diperoleh dengan cara membelinya, baik secara online maupun pada toko-toko peralatan laboratorium. Prosedur penelitian yang pertama adalah rencana penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dan disusun menggunakan rancangan naskah lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan pakan yang diberikan yaitu bioenkapsulat dan pelet ikan dengan perbandingan variasi, yaitu 25% banding 75% merupakan P1, 50% banding 50% merupakan P2, 75 banding 25% merupakan P3, 100 banding 100 banding 0% merupakan P4 dan 0 banding 100% merupakan perlakuan kontrol, di mana perbandingan ini merujuk pada setiap 100 gram pelet ikan. Jumlah ransum pakan diberikan sebanyak 3% dari total berat larva ikan dan diberikan sebanyak 2 kali sehari. Perlakuan dan perbandingan dosis yang diberikan ini merujuk berdasarkan jurnal master penelitian Suyanto dan kawan-kawan 2019 yang sama-sama meneliti mengenai penggunaan pakan bioenkapsulasi terhadap sintasan ikan budidaya. Tapi pada penelitiannya Suyanto dan kawan-kawan ini menggunakan ikan nila sebagai objek yang diteliti, sedangkan saya menggunakan larva ikan kerapu sunu. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama terdiri dari persiapan wadah penelitian. Persiapan wadah pemeliharaan berupa baik untuk kontrol maupun perlakuan dipersiapkan. Akuarium beserta alat-alat perlengkapan dicuci hingga bersih dan kemudian dikeringkan hingga kering. Akuarium untuk pemeliharaan ikan lalu disusun sesuai dengan susunan yang telah ditentukan. Kemudian diisi dengan air bersih sebanyak 20 liter dan diberi aerasi. Untuk pemeliharaan dan penepungan, telur Artemia sp ditetaskan secara dekapsulasi kemudian dipelihara dengan kultur sedara melalui pemberian pakan berupa bungkil kelapa. Setelah berumur 14 hari, populasi Artemia dipuasakan selama 1 hari. Metode ini merujuk pada Widarnani dan kawan-kawan 2013. Kemudian untuk kultur Spirulina sp nya sendiri yang telah dipelihara kemudian dipanen. Penepungan Spirulina sp dilakukan dengan cara menghilangkan kandungan air melalui pemanasan pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius, kemudian digerus dan disaring hingga diperoleh ukuran tepung di bawah 40 mikron. Ini merujuk pada metodenya Kabinawa 2006 dalam Suyanto dan kawan-kawan 2019. Kemudian untuk bioenkapsulasi, kultur Artemia sp yang telah dipuasakan diberi pakan tepung Spirulina sp sebanyak 100 mg per liter. Setelah 5 jam kemudian dilakukan pengecekan sistem digesti untuk memastikan tepung Spirulina platensis sudah dikonsumsi secara optimal oleh Artemia sp. Artemia sp kemudian dipanen menggunakan plankton net. Biomasa Artemia sp dibilas dan air laut steril untuk menghilangkan kotoran lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius
Ini merujuk pada metodenya Hamzah dan kawan-kawan 2018, Lam Suyanto dan kawan-kawan 2019. Kemudian pemeliharaan dan perlakuan larva kerapu sunu. Larva ikan kerapu sunu usia 15 hingga 18 hari ini diaklimatasi selama 2 hari. Larva ikan kerapu sunu dipelihara dalam akuarium bervolume 20 liter yang telah didesinfekasi dan diisi dengan air laut. Masing-masing bak diisi 60 ekor larva ikan kerapu sunu. Aerasi dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan pergantian air 20 hingga 30% setelah terlihat kotoran bersamaan dengan penyimpanan feses dan sisa pakan. Jumlah ransum pakan yaitu adalah sebanyak 3% dari total berat larva ikan per hari. Frekuensi pemberiannya dilakukan sebanyak 2 kali sehari, di mana pemberian benih dengan perlakuan variasi pakan dilakukan selama 45 hari. Hal ini merujuk pada metodenya Suyanto dan kawan-kawan 2019. Kemudian dilakukan analisis proksimat. Analisis kandungan gizi bioenkapsula dilakukan dengan melakukan analisis proksimat meliputi kadar air, protein, lemak, abu, serat kasar, dan karbohidrat. Parameter yang akan diamati yaitu yang pertama adalah laju pertumbuhan bobot harian. Akan dihitung berdasarkan rumusnya Huisman tahun 1976 dalam Ernawati 2019 dengan rumus SGR sama dengan WT min W0 dikali 100 min T dikali 100 per T. SGR sendiri merupakan laju pertumbuhan bobot rata-rata harian, WT merupakan bobot rata-rata individu pada akhir percobaan, W0 merupakan bobot rata-rata individu pada akhir percobaan, dan T merupakan lama penelitian. Pertambahan panjang tubuh mutlak dihitung menggunakan rumus Effendi 1979 dalam Ernawati 2019 dengan rumus L sama dengan LT min L0. L merupakan pertumbuhan panjang, LT merupakan panjang tubuh rata-rata pada akhir percobaan, dan L0 merupakan panjang tubuh rata-rata pada awal percobaan. Lalu untuk menghitung sintasan dilakukan dengan rumus Effendi 1979 dalam Selamat 2016 dengan rumus S sama dengan NT per N0 kali 100%. S merupakan sintasan, NT merupakan jumlah populasi akhir, N0 merupakan populasi awal penelitian. Kemudian setelah didapat data, kemudian data tersebut dianalisis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik menggunakan sidik ragam dan persamaan regresi. Apabila hasilnya berbeda nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji tukai. Data yang diperoleh akan dihitung menggunakan SPSS. Sedangkan data kualitatif berupa kualitas air dianalisis secara deskriptif. Penelitian akan menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pukul 8 pagi dan 15 sore waktu setempat. Pengumpulan data akan dilakukan secara langsung dengan cara sampling pada setiap wadah pemeliharaan. Sampling akan dilakukan pada 2-3 ekor per wadah yang diambil secara acak. Pengukuran laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup akan dilakukan pada awal dan akhir pemeliharaan. Sekian penjelasan metode penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.